Halo semuanya, selamat datang lagi di Learn With Them. Kalau di video sebelumnya ya, kita itu udah review salah satu tools powerful yang namanya Metricool. Aku juga pakai tools ini by the way ya. Ya kalau kalian tuh belum nonton videonya ya untuk reviewnya, kalian coba tonton reviewnya dulu. Nah kali ini aku tuh bakal bahas ya gimana cara menggunakan tools ini guys. Ya kalian pasti pernah merasakan gitu kan. Kalau mau posting apa-apa tiap hari di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn atau YouTube ya, ya mungkin kewalahan ya. Ya kita tuh harus intinya kayak omnipresent lah gitu bahasanya. Jadi kita hadir di berbagai platform. Kalau kita disuruh hadir untuk di berbagai platform, pasti capek, ya kan? Yang akhirnya konten yang kita bikin itu bisa aja numpuk dan tidak diupload sehingga engagement jadi anjlok. Iya tidak? Jadi gini, sebenarnya ada cara yang nggak ribet buat ngatasin itu semua, yaitu pakai tools yang namanya Metricool. Gila sih. Tapi sebelum kita masuk ke prakteknya, aku pengen kalian tuh like dulu video ini dan subscribe ya. Dan langsung kita praktek. Kalau teman-teman semua itu klik link di deskripsi di bawah, kita itu akan dibawa ke Metricool ya. Dan kalian lihat guys, ini ada banyak banget pilihan, ada produk, sosial media, pricing, agensi, Metricool. Untuk yang pengen check and recheck reviewnya seperti apa, ada di video lainnya di channel ini ya teman-teman ya. Dan ya ini ada login, ada sign up free ya kan. Nah ini kita bisa langsung aja create your free account teman-teman. Dan pas kita itu klik ya start free account ya, ini nunggu ya kan di sini teman-teman ya, nunggu yang namanya langsung masuk ke menu ini. Kita itu bisa bikin menggunakan email ya, atau langsung Google Mail, atau mungkin akun Facebook. Saranku sih pakai Google Mail aja atau Gmail, karena aku juga pakai Gmail teman-teman. Oke? Dan kalau misalkan teman-teman itu udah login ya di sini, nanti tampilannya tuh akan seperti ini ya guys ya. Ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, report, hashtag tracker, dan brand setting. Kalau kalian mau konekin dulu akun media sosial kalian, langsung ke brand setting ini guys. Nah, kita itu bisa konekin yang namanya mulai dari Pinterest, Blue Sky, Threads ya kan, Facebook, web, blog, Instagram, ini Twitter atau X untuk yang berbayar ya, yang LinkedIn juga, TikTok juga bisa ya kan tuh. Google Business Profile bisa juga, Google Ads juga bisa, Meta Ads bisa, Tweets juga bisa, Looker Studio juga ya kan, terus TikTok Ads juga bisa. Ini luar biasa banget teman-teman. Kalau misalkan kalian bertanya gitu kan, Bang, bagaimana cara ngepost dan juga menjadwalkannya? Easy peasy, really easy. Caranya adalah kita masuk ke sini nih ya, menu yang namanya ini menu kalender ya, kita klik aja teman-teman, dan kita akan langsung create post di sini ya. Nah, luar biasa ya. Ini aku udah konekin ke YouTube. Kalau misalkan kalian itu konekin ke Instagram, nanti juga bakal ada tampilannya seperti ini, mirip-mirip. Nantinya teman-teman, kita akan langsung klik ini nih. Ini ya kan, add multimedia. Ini kita klik aja ya, add video gitu kan. Kita masuk ke folderku. Ini adalah folderku ya. Jadi aku itu bikin video di channelku yang lain tentang yang namanya banjir gitu kan, yang terjadi ya di Inggris zaman dulu gitu. Ini kayak semacam ya channel-channel sejarah-sejarah gitu lah. Ini udah jadi videonya ya kan, langsung kita masukin yang namanya judul yang SEO gitu ya kan. Jadi gini cara masukin judul SEO itu tuh, kita akan ambil ini ya teman-teman, kita akan di sini ya, kita copy di sini ya kan, lalu kita akan masukin ini, kita hapus ya teman-teman ya lah ya kan, kalian bisa lihat ya kan. Atau kita akan tulis the historical gitu-gitu ya, historical of bla 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 gitu, kasih aja hashtag ya kan, nih kayak gini tuh kayak gini ya, history gitu. Dia akan langsung seperti ini teman-teman. Dia error ya kan, publish ya, that can be past date bla bla bla. Maksudnya apa tuh Bang? Nah, kalau kalian bingung ya, kita bisa atur di sini nih. Kita klik ini akan dijadwalin di tanggal 12 aja deh ya kan, atau tanggal 13 dan sebagainya deh ya. Tanggal 13 aja deh ya, tuh ya kan. Nah, di sini video short ini judulnya terlalu panjang ya kan. Oh, kayak gini nggak boleh katanya. Ya udah tidak boleh kan katanya. Oke, kita hapus ya. Terus apa nih kayak gini, or kayak gini tidak boleh, shorter than 100 karakter. Ini dong, ya. Atau kayak gini. Jadi dia tuh akan langsung memberitahu gini teman-teman. Ini memang luar biasa ya. Tuh ada global preset juga ya kan. Nah dan lain-lain lah ya, YouTube preset dan sebagainya. Dia juga bisa ngasih di sini. Nah jadi kita bisa klik YouTube preset ya teman-teman ya. Nanti kita masukin judulnya di sini ya kan. Dan kita udah masukin judulnya di sini ya kan. Nah ini kategori dan sebagainya kita pilih. Kategorinya adalah tentang ya film and animation aja ya. Playlist gak usah, teks juga gak usah, gak perlu sih ya kan. Public dan sebagainya udah kelar, kita tinggal schedule aja ya kan. Schedule ya di waktu Jakarta ya kan. Ini jam ya kan, AM terus PM, jadi kita harus sesuaikan lagi ya kan untuk waktunya. Ini aku sih biasanya sih di AM biasanya, karena ini kuarahkan buat bule gitu konten gue guys. Terus kita scheduling aja guys, culit, dan tara, ditunggu saja nanti dia akan langsung masuk nih ya kan di channel YouTubeku. Jadi dia tuh sistemnya tuh bukan kayak dia menjadwalkannya kayak kita menjadwalkan video ini di YouTube Studio, enggak teman-teman. Dia tuh emang bakal ada di servernya si Metricoolnya. Jadi ini bener-bener kayak
apa ya? Istilahnya mungkin kayak sistem pakai API gitu lah, dan memudahkan banget kalau misalkan pakai Metricool. Dan ya kalian nggak perlu capek-capek untuk wah aku banyak yang harus di-post nih, bagaimana caranya agar aku bisa nge-post semua ini dengan terstruktur dan tertata rapi. Pakai Metricool semuanya bakal langsung kelar. Dan dia bakal masuk di sini 13 Saturday atau Sabtu ya, tanggal 13 tuh. Dan dia masuk di sini teman-teman. Nanti dia bakal ada tuh ya video ini ya kan di tanggal tersebut. Caranya kayak gitu aja bang, kayak gitu aja. Sangat mudah sekali bukan menggunakan Metricool. Udah mah gratis ya kan. Kalau misal kalian pengen pemakaian pribadi, ini enak banget. Tapi kalau misal kalian itu adalah seorang social media manager yang di hire banyak perusahaan, menurutku beli yang paket berbayarnya ya. Nah kalau kalian penasaran paket berbayarnya berapa sih bang harganya? Ayo kita lihat langsung paket berbayarnya teman-teman. Untuk paket berbayarnya sendiri ya, kita itu bisa lihat ya, ini ada free ya kan, ada starter, advance, dan custom. Untuk yang misalkan free ini ya, ini tuh kita bisa ngurusin sampai satu brand ya, satu brand gitu lah. Dan kita bisa nge-manage ya semua brand social network ya, kecuali LinkedIn dan juga Twitter gitu. Terus bisa jadwalin ya sampai 50 post per bulannya, dan menganalisa 5 kompetitor ya, dan juga akses 3 bulan buat analitik dan AI social media assistant. Ini udah bagus banget. Terus ada juga yang starter teman-teman, ini starter harganya tuh $18 per bulannya ya. Ini coba aku zoom out ya kan. Jadi akan seperti ini teman-teman harganya ya. Ini $18 per bulan, dan dia udah punya yang namanya bisa nge-manage sampai 10 brand, unlimited content publishing. Kalau misalkan kalian upload konten banyak, ini bagus banget untuk yang starter ya. Terus bisa menganalisa 100 kompetitor dan bisa akses ke Twitter dan juga X ya, serta bisa juga koneksi ke LinkedIn, bisa ngasih report berupa PDF dan juga PPT, dan ngasih semacam multiple link in bio, analitiknya juga ya kan, ini nggak terbatas buat historinya, dan bisa juga terhubung dengan Google Drive dan juga Canva. Ini keren banget teman-teman ya. Terus ada juga yang advance teman-teman, ini harganya tuh $45 per bulan, dimana kita itu bisa yang namanya nge-manage sampai 50 brand, dan juga kita bisa ngurusin tim ya, dan juga client management. Ini kayak ada semacam sistemnya gitu lah. Ada juga role management, seperti yang ya mungkin kayak ngasih semacam sistemasi untuk tim. Ini cocok banget buat kalian yang emang istilahnya ya udah punya tim gede gitu ya. Ini oke banget sih. Ada juga bisa yang namanya post approval system, seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalkan udah ACC, bisa di approval sama manajemennya gitu. Terus ini full Twitter dan X Analytics, customizable report template juga ada. Jadi kalau misalkan kalian tuh punya sistem laporan sendiri, ini bisa dipakai ya kan. Dan bisa dihubungkan sama Looker Studio, dan juga dia punya yang namanya ngasih Metricool API. Yang nantinya kalau misalkan kalian tuh pakai Zapier, Make, atau MCP, ya Metricool bisa dipakai juga teman-teman di software tersebut. Ini really memudahkan orang sih, asli. Serius guys. Gimana? Gampang banget bukan ya cara make Metricool ya buat jadwalin postingan? Sekarang giliran kalian praktekin langsung biar feednya tuh tidak bolong-bolong guys. Jadi kalau misalkan kalian punya media sosial, sering banget bikin konten tapi lupa untuk upload di berbagai platform ya, dan itu bikin bolong-bolong, kalian sih harus make Metricool, karena ya seperti tadi, dia punya free plan, dia punya paid plan, yang mana paid plannya GG banget menurutku. Kalau misalkan video ini ngebantu kalian, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya, biar aku makin semangat bikin tutorial-tutorial keren lainnya yang bisa bantu kembangin sosial media kalian. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru guys ya kan. Menurutku kalian harus coba langsung Metricool ini sendiri lah. Pokoknya coba aja lah dengan cara klik link di deskripsi di bawah. Kalian coba dulu versi gratisnya, kalau ngerasa ini udah cocok banget dan oke gas banget, menurutku ya ini oke sih karena aku make. Kalian bisa subscribe aja teman-teman ya, dan pilih paket-paket yang tersedia. Terima kasih udah nonton sampai akhir. So, sampai jumpa di video berikutnya.